Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi di intimasi worship pagi hari ini. Mari kita semua buka hati, kita mau menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Karena waktu kita memuji menyembah Allah Bapa di surga, roh Allah bertata. Oleh karena saudara Bapak Ibu dan saya menyanjung Dia setiap pagi di hari yang baru. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau iman besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Kami sanjung namamu, ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Allah yang besar. Haleluya, iman besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Engkau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, haleluya. Sungguh Kau ajaib dan mulia Bapa. Yang membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak. Sekali lagi, mari sama-sama. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Mari sembah Dia. Yesus Tuhan kami, kami sembahmu Bapa. Kami tinggikan namamu, haleluya. Sebab Engkau Allah yang layak kami sembah, Allah yang layak kami tinggikan. Glory bagimu ya Bapa. Sibaralabalabalabala.
karena kemurahan-Mu Bapa. Kami ada sampai saat ini Tuhan. Praise the Lord Jesus. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah. Haleluya, haleluya. Yes. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya. Oleh karena kemurahan-Mu Bapa. Oleh kemurahan kami ada seperti ada bagi saat ini Yesus. Glory bagi-Mu Bapa. Haleluya. Kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah. Oh Bapa, haleluya. Ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Oh ku sembah. Ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Mari sembah Dia. Terima kasih Yesus. Jesus. Praise the Lord Jesus. Hallelujah. Glory Lord. Terima kasih. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan, sebab Kau layak disembah. Tuhan layak ditinggikan. Engkau ajaib bagi kami. Engkau hebat Bapa. Engkau Allah. Haleluya. Terima kasih Bapa. Glory Lord. Terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya. Katakan ku sembah
you, Lord Jesus. Hallelujah. Shalom Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mulai renungan pada hari ini, kita terlebih dahulu berdoa. Kami mengucap syukur Bapa, pada hari ini kami masih diberi hari yang baru. Kami boleh menikmati hari yang baru ini. Biarlah sebelum kami memulai aktivitas kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah hikmat dari tempat yang maha tinggi Kau nyatakan bagi kami semua, terlebih bagi hamba-Mu, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan semata hikmat-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Ini kesimpulan saudara ya, jadi sudah berseri ya, berapa seri 4 mungkin. Kemudian hari ini kita merenungkan tetap Yunus tapi kesimpulannya. Yang pertama ya, jadi ada 2 atau 3 nanti. Tapi hari ini kita bicara 1 saja dulu. Yang pertama bahwa Yunus itu tidak mengenal Allah. Ya, kita buka ayatnya di dalam 1 Yohanes 2 ayat 3 dan 4. Demikian firman Tuhan, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jika kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa, ini ayat keempat, barang siapa berkata aku mengenal dia tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Ya, jadi mengawali aja sudah kelihatan bahwa ini berlaku. Ini ayat ini 1 Yohanes 2 ini berlaku karena disuruh ke Niniwe tetapi dia bertolak ke Tarsis ya. Jadi dari ayat ini kita tahu bahwa dia sudah tidak mengenal Allah karena dia tidak menuruti perintah-perintah Allah ya. Walaupun di akhirnya dia mau setelah ditelan ikan besar itu, tetapi maunya dengan catatan ya. Tetapi tanda pertama ini membuktikan bahwa dia tidak mengenal Allah. Kemudian tanda yang kedua bahwa dia tidak mengenal Allah ya. Jadi pengenalannya sebatas itu saja ya. Kita lihat kembali lagi ke Yunus saudara. Yunus pasal yang keempat ayat yang kedua B ya. Ayat yang kedua B, demikian firman Tuhan, bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Ya, jadi yang kedua ini Yunus mengenalnya sebatas Allah yang maha pengasih dan penyayang, sabar, berlimpah kasih setia dan menyesal mendatangkan malapetaka. Sebatas itu saja ya, sebatas itu saja. Dia tidak mengenal Tuhan sebagai Allah yang berkuasa atas kehidupan. Ya, buktinya apa? Dia mengenal Allah itu selain sebagai Allah yang pengasih dan penyayang, dia mengenalnya itu sebagai Allah yang menjadi satpamnya dia, sebagai Allah yang bisa dimarah-marahi, sebagai Allah yang bisa digugat. Ya, ini pengenalannya dia. Ya, kalau dia tahu bahwa Allah yang disembah, Allah yang memerintahkan dia untuk pergi ke Niniwe, itu adalah Allah yang berkuasa atas kehidupan. Ya, tetapi dia belum sampai ke situ, tetapi pengenalannya dia sebatas Allah yang bisa dimarah-marahin, ya, yang bisa disuruh jaga, yang bisa dan lain sebagainya, mungkin bisa digugat. Seperti ayat-ayat pasal yang keempat itu, ya, marahnya berjenjang, digugat, bahkan lebih baik aku mati saja. Ya, ini menunjukkan bahwa dia mengenalnya hanya sebatas itu saja, ya, bukan sebagai Allah yang berkuasa, enggak, sebagai Allah seorang satpam atau seorang yang buren mungkin ya, itu yang disuruh-suruh, dimarah-marahi, ya, digugat, ya, itu tidak mengenal Allah dengan benar. Mengenal Allahnya bahwa Allah yang maha pengasih dan penyayang seperti ayat yang 2b. Ya, jadi kalau menurut saya bahwa ini ini saya memberanikan diri bahwa ini loh anti klimaknya kitab Yunus.
Di satu sisi dia bilang Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, tetapi ternyata dia cuma sebatas mengetahui Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang saja, bukan Allah yang berkuasa atas kehidupan ini. Kalau dia tahu bahwa Allah yang berkuasa atas kehidupan ini, dia tidak mungkin marah-marahi Tuhan. Ya, itu yang kedua. Sekarang kita yang ketiga. Kita sama-sama lihat yang ketiga di dalam Yohanes. Ya, Yohanes 17. Tadi yang pertama tidak melakukan perintah-perintahnya, perintah Tuhan, tandanya orang tidak mengenal Allah. Yang kedua tadi sebatas mengenal itu saja. Ini yang ketiga, ini lebih parah lagi. Ya, Yohanes 17 ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Nah, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ya, kita lagi nggak bicarain hidup yang kekal. Kita membicarakan mengenal Allah dengan benar. Kalau boleh saya pakai istilah yang asli, ya, bahasa asli dari Yohanes 17 tadi, itu mengalami, saudara, ya. Jadi mengenal yang di Yohanes 17 ayat 3 ini mengalami Tuhan. Wah, ini lebih seru lagi, ya. Jadi kalau dia mengalami, ya, jadi bahwa Engkau Allah yang pengasih dan penyayang, saya ulang lagi, panjang sabar, berlimpah kasih dan menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Kalau dia mengalami Tuhan, maka yang diucapkannya itu akan dipraktekkan, ya, akan disuarakan dengan lantang. Ya, nanti ini hubungannya ada di kesimpulan yang kedua. Ini lebih jelas lagi. Jadi begini, seharusnya idealnya kalau orang mengatakan bahwa dia mengalami Allah, maka dia akan melakukan apa yang sudah diucapkan ini tadi. Dia akan mengasihi Niniwe atau bangsa Asyur, dia akan menyayangi, terus kemudian tidak menyimpan catatan. Kan ini kasusnya sampai akhir Yunus keempat ini, dia tetap menyimpan catatan bahwa wis ndang hukuman Asyur yang ada di Niniwe ini. Itu kan sampai bergontok-gontokan, sampai menggugat Tuhan, istilahnya marah kepada Tuhan. Itu jadi kalau menurut saya begini, saudara. Kalau kita sudah berani, kalau Yunus sudah berani mengatakan hal seperti itu, idealnya maka kalau dia mengalami Tuhan, maka dia tidak akan berbantahan. Dia akan sejalan dengan apa yang diucapkan karena dia mengalami proses itu. Ya, 3 tanda tadi kalau menurut saya itu suatu tanda bahwa saya memberanikan diri. Ini anti klimaks sudah, ya, bahwa dia tidak mengalami Tuhan. Dia cuma tahu bahwa Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, bahwa dia tahu bahwa Tuhan yang bisa dibentak-bentak, Tuhan yang bisa dimarahi, ya. Pertanyaan besarnya, karena ini renungan singkat, saudara, ya. Sudah lihat waktunya nih, saudara. Renungan singkat, ya. Jadi apa yang bisa kita tarik pelajaran dari kesimpulan ini? Seringkali kita gini, saudara. Seringkali kita cuma tahu bahwa Allah ini Allah yang juru selamat, penebus dosa, ya, seringkali, ya. Tetapi kita lupa bahwa Allah ini adalah Raja, Allah ini adalah penguasa kehidupan ini, ya. Kalau kita belum mengalami, ya, maka kita mungkin sebatas kita berani ngomong, ya, kita ngomong bahwa Allah adalah Allah yang berkuasa atas kehidupanku, Allah yang maha dahsyat. Tapi begitu kena santet, muter kepala, ya. Termasuk yang ngomong ini memberanikan diri bahwa sudah mengalami itu, ya.
kalau mau diceritakan ya nantilah lain kali. Tetapi saya mengalami itu sampai berdarah-darah betul, sampai saya tahu betul bahwa Allah itu Allah yang berkuasa atas kehidupan saya, Allah yang berkuasa atas kehidupan seluruh umat manusia. Ya, kalau kita sudah sampai ke titik ini, kita nanti mudah, saudara. Ya, apa yang menjadi dasar untuk kita sampaikan. Kita ini nggak tertuduh di dalam hati kita. Ya, Allah seperti ini tadi. Allah yang Maha Kasih, tetapi kita bisa tertuduh hati kita karena kita nggak bisa mengasihi istri kita nggak bisa mengasihi suami kita nggak bisa mengasihi anak kita nggak bisa mengasihi menantu, mertua, atau orang-orang yang menjengkelkan. Ini menjadi tertuduh, ini indikasinya seperti itu. Tetapi kalau kita sudah bilang Allah yang berkuasa, ya, saya nggak ada tuduhan di dalam hati saya karena saya mengalami betul. Ya, jadi kalau menurut saya hari-hari ini kalau kita sudah mengalami Tuhan, ya, mengenal bukan sebatas mengenal juru selamat, mengenal Allah yang Maha Kasih. Waduh, ini kurang keras, saudara. Allah yang berkuasa, ya, Allah yang sebagai raja, ya, menguasai seluruh alam jagat raya. Kalau kita sudah sampai ke titik ini, apapun yang kita omongkan, apapun yang kita deklarasikan, ya, nggak ada tuduhan. Itu tandanya bahwa kita sudah mengalami Tuhan. Tetapi kalau kita ngomong tapi masih ada tuduhan, waduh, iya, engko nek aku kok iya. Nah, itu berarti kita belum mengalami, saudara. Ya, karena ini renungan ini singkat sekali, jadi itu saja dulu renungan yang singkatnya. Yang kedua nanti berikutnya, ya. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, pagi hari ini kami sudah merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya apa yang menjadi rema bagi kami semuanya, Engkau semakin hari semakin memperluas pengetahuan kami, bukan hanya sebatas juru selamat kami, bukan sebatas hanya Maha Pengasih dan Penyayang. Biarlah kami yang pemirsa yang ada di rumah bisa mengalami Tuhan, sehingga apapun yang dideklarasikan, sehingga apapun yang disampaikan, tidak ada tuduhan di dalam hati nuraninya bahwa itu belum mengalami Tuhan. Ampuni kami jikalau kami sering mendeklarasikan namun kami menjadi ciut hati karena kami belum mengalami Engkau. Bapakku di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada kami hari ini makanan kami cukupnya. Ampunilah segala dosa kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah Kau bawa kami di dalam pencobaan, namun lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Engkaulah yang punya kuasa kemuliaan kerajaan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.